Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmadi. Saya berasal dari Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya belajar ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifatullah ini. Dikatakanlah begitu ya, ilmu ma'rifatullah. Itu sekitar tahun 2005. Sekarang umur saya ada 35 tahun ya. Jadi saya mulai belajar tahun 2005. Jadi sudah sekarang tahun 2021, berapa tahun ya? Sekitar lebih kurang 15 tahun. Alhamdulillah. Jadi pada mulanya sebenarnya saya ini adalah lahir daripada keluarga yang kental dengan syariat. Sama sekali buta dengan ilmu hakikat atau ilmu ma'rifatullah ini. Tidak tahu sama sekali. Jadi pada tahun 2005 barulah saya mulai mengenal tentang ilmu hakikat ini. Jadi ketika saya mendengar tentang ilmu hakikat ini, ya saya gagal paham. Saya menyatakan ilmu hakikat ini adalah ilmu yang sesat, karena saya berpedoman pada ilmu syariatullah semata. Jadi selain daripada ilmu syariat ini, itu menurut saya mengada-ngada, itu tidak benar, karena tidak ada tersebar luas di kalangan umat Islam umumnya. Jadi inilah yang membuat saya ini menolak pada masa itu. Jadi saya menolak ketika saya mendengarkan risalah tentang ilmu hakikat ini. Nah, itu yang membawa ilmu hakikat ini, yang membawa risalah ilmu hakikat ini kepada saya adalah abang kandung saya sendiri, ya almarhum sekarang. Semoga rahmat dan keridhaan Allah besertanya, amin ya rabbal alamin. Jadi saya menyatakan ilmu hakikat ini sesat karena itu tadi, saya gagal paham. Jadi kemudian ya kan, terjadilah sebuah muzakarah dengan abang saya tadi. Itu pada masa itu memang saya betul-betul menyangkal tentang ilmu hakikat ini. Mungkin ya, mungkin saya katakan bagaimana ya, ya mungkin sombong ada juga, karena sombong itu gimana ya, menganggap cuman syariat ini aja lah yang benar. Karena pada masa itu hanya sebatas itu aja yang saya pahami, yang saya ketahui, cuman inilah ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, itu ilmu syariat aja. Jadi terjadilah muzakarah atau sampai-sampai ada juga sedikit perdebatan, ya kan? Namun kan kemudian dengan seiringnya waktu kan, apa yang dikatakan oleh almarhum abang saya itu
saya tafakurkan lagi, saya pikirkan lagi. Nah, walaupun hati saya menyangkal, ya kan, paham saya tadi menyangkal, tetapi saya apa yang dikatakan oleh kakak saya tadi, saya pahami, saya renungkan lagi. Nah, kenapa bisa lahir paham yang seperti itu? Nah, dari situlah mula-mulanya saya ini ada, bisa dikatakan penasaran jadinya. Kenapa bisa ada lahir paham yang seperti ini? Nah, apakah memang saya yang belum pendengar? Ini artinya belum, ini baru sampai ilmu hakikat ini pada saya. Saya berpikir begitu. Selama ini memang belum, artinya masih tertutup mungkin. Saya renungi, ya kan. Kemudian seperti ada begini, alam pikir saya itu bermain seperti bagaimana ya? Ketika saya memikirkan kata-kata yang dilontarkan abang saya itu, seolah-olah alam pikir saya menunjukkan begini begitu, sehingga ada sedikit yang nyangkut gitu pahamnya di dalam diri saya. Nah, kemudian saya lagi bertanya lagi, berjumpa lagi dengan abang saya tadi kan. Terjadi lagi muzakarah lagi. Nah, jadi kemudian di situ saya mulai paham, mulai bisa memahami tentang ilmu. Pada masa itu yang diajarkan adalah mengenal diri. Nah, pada masa itu. Jadi setelah dijabarkan oleh abang saya itu tentang pengenalan diri, ya kan, maka pada masa itu saya berpikir gini, ini ada lagi apa ini, bisa dikatakan gagal paham lagi. Nah, saya sudah meyakini ilmu tasawuf ini ataupun ilmu hakikatnya adalah benar pada masa itu. Tapi ketika saya masuk ke ranah hakikat itu sendiri, toh gagal paham tetap masih berlaku. Kali ini bukan gagal paham menyangkal, tapi gagal paham di dalam memahami ataupun di dalam secara akidah. Nah, karena pada masa itu di dalam alam pikir saya kan, kenal diri, kenal Allah binasa diri. Kalaulah diri sudah binasa, maka Allah lah yang ada. Jadi otomatis, ini mungkin bukan saya saja yang mengalami, otomatis diri ini mengaku diri Allah, padahal martabatnya belum sampai ke situ. Ya mungkin bukan saya saja ya, banyak orang mungkin terjebak pada keadaan ini. Saya tidak menyalahkan siapa yang punya paham seperti ini, tapi inilah pengalaman saya. Saya pernah duduk pada martabat berpaham bahwasanya ada di dalam diri ini pengakuan sebagai inilah Allah, begitu. Jadi kemudian ya kan, ya jadi teruslah semakin mendalam lagi kan. Kemudian ya kan, ini semakin semakin mungkin itu tadi penyakit hati ya, penyakit hati masih banyak. Timbullah yang namanya kesombongan. Sombong ini sebenarnya sombong yang tidak sombong yang halus gitu. Saya katakan sombong gini karena saya menganggap pada masa itu terbalik. Yang tadinya saya menyatakan hanya ilmu syariat saja yang benar, ya kan?
yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi kan. Namun ketika saya udah bisa memahami, masuk ke ranah hakikat atau ma'rifatullah ini, saya malah menyatakan hakikat ini ya sebenarnya ilmu yang tinggi. Nah, jadi orang yang masih belajar syariat ataupun orang-orang yang beramal hanya sebatas syariat semata, itu bagaimana ya? Di dalam pandangan saya itu belum apa-apa lagi. Masih kafir. Nah, begitulah kasarnya. Nah. Pada masa itu sungguh sangat memalukan sekali. Ya, mudah-mudahan di saat ini mudah-mudahan Allah sudah menjauhkan daripada sifat-sifat yang seperti itu, mudah-mudahan ya. Jadi saya menganggap orang yang beramal secara syariat itu pertama saya anggap sia-sia, bodoh, buta. Ya saya tidak tahu ya kan. Yang penting saya anggap hakikat inilah sebenar-benarnya jalan atau ilmu. Nah, yang lebih dalamnya lagi, pada masa itu saya sudah meninggalkan jalan syariat. Maksudnya bukanlah meninggalkan hukum-hukum Allah, tidak. Tapi yang saya tinggalkan seperti sholat itu saya tidak kerjakan lagi. Kenapa? Karena pada masa itu kan sudah mengenal diri kita ini siapa. Nah, jadi tidak perlu lagi. Karena diri ini sudah mengaku sebagai yang disebut Allah Ta'ala tadi. Karena pada masa itu dalam pahamnya sangat gimana ya? Kalau kita mengakui diri kita ini ada, maka kita musyrik. Kalau kita mengaku diri kita ini sebagai manusia itu ada, maka itu musyrik. Jadi harus mengakui bahwasanya diri ini adalah diri Allah. Ini entah saya yang gagal paham, entah abang saya yang salah menyampaikan kepada saya, itu ya wallahu alam. Tapi yang saya tangkap begitu. Artinya begini, sebenarnya kalau sekarang saya menyadari kan yang disebutkan Allah itu kan ada 4 martabat. Zat, sifat, asma, dan af'al. Jadi 4 martabat itu ada pada diri. Kedudukannya masing-masing nyata di dalam diri. Namun pada masa itu sebenarnya kedudukan saya belum berdiri pada martabat itu, tapi sudah mengaku-ngaku. Yang lebih jelasnya seperti ini, saya contohkan. Seumpama air yang menjelma menjadi es batu, menjadi batu es. Nah, ketika air tadi wujudnya cair, ya kan, menjelma menjadi batu es, maka keras. Kalau air tadi tidak bisa digenggam, tapi batu es bisa digenggam. Artinya, ya kan, sebenarnya air tadi menyatakan diri menjadi es batu. Air menyatakan diri menjadi es batu. Nah, ketika air tadi menyatakan diri menjadi es batu, sebenarnya pada martabat es batu dia tidak boleh mengaku air. Dia tak boleh mengaku air. Kenapa? Karena es batu adalah nyatanya air, bukan air. Logika kan? Es batu itu adalah kenyataan air. Air yang menyatakan dirinya menjadi seperti itu. Tapi pada martabat es batu tidak bisa dia dikatakan air.
pada martabat es batu haram hukumnya dia dikatakan air. Nah, inilah yang berlaku pada masa itu di dalam diri saya. Artinya martabat tadi masih pada martabat es batu, namun sudah mengaku-ngaku sebagai air. Artinya salah martabatnya. Martabat masih es batu. Memang asal dari air. Memang betul air yang menjadi es batu tadi. Es batu itulah wujud nyatanya air. Tetapi bukan air. Air cair. Es batu keras. Nah, inilah yang saya pahami pada masa itu. Martabat masih di wujud es batu mengaku air. Kemudian pada keadaan itu kesombongan diri itu pun hadir, karena kita merasa sudah berilmu hakikat. Itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang lain tidak seperti saya. Ini pengalaman diri saya. Saya memandang orang yang beramal secara syar'i itu sebelah mata, percuma. Saya menganggap jalan saya inilah yang paling benar, jalan hakikat ini. Padahal bisa dikatakan pada masa itu, ya kan? Pada masa itu mungkin saya masih belajar. Saya hanya baru memahami, belum berjalan di situ, belum duduk dalam perjalanannya. Saya masih mendengar, kemudian saya pahami. Saya pahami mendengarkan, kemudian saya pahami. Nah, artinya belum duduk di situ, belum berjalan ilmu itu, belum berdiri ilmu tersebut pada diri saya. Itu pun sudah sombong. Inilah hati-hati orang yang belajar ilmu tasawuf, hati-hati terjebak pada keadaan seperti yang sudah saya lalui. Ini pasti datang. Nah, kemudian ada penyakit baru lagi, yaitu kita ingin menyampaikan apa yang kita pahami, ya kan, kepada orang-orang lain. Ya memang itu bagus, namanya syariah atau dakwah Islam ya. Namun ada suatu yang terselip penyakitnya. Penyakit tetap terselip di mana pada saat itu penyakit itu adalah di mana ketika kita menyampaikan risalah ilmu ini, kita ingin supaya orang ini tahu daripada diri kita. Biar supaya gimana ya? Agar supaya orang yang kita sampaikan tadi, ya kan, mengakui bahwasanya paham kita sudah dalam. Ini penyakit. Saya terjebak dalam penyakit ini. Artinya ingin diakui orang bahwasanya kita ini sudah berilmu yang dalam. Ilmu agamanya sudah mendalam begitu. Kita ingin supaya orang tahu kalau kita ini memiliki ilmu agama yang dalam. Ini karena berawal daripada apa tadi, merasa sudah berilmu hakikat. Memang pada martabat ya, kita menyadari secara tingkatan bolehlah dikatakan jenjangnya. Kalau syariat itu ibaratkan SD. Jadi ada jenjangnya gitu. Otomatis ya kan, pelajaran SD dengan pelajaran SMP kan itu memiliki perbedaan. Artinya memiliki jenjang yang ya SD kan, SMP, SMA semakin tinggi. Memang seperti itu. Namun ketika kita berjalan di situ, seharusnya penyakit yang ada di dalam dada ya itu disucikan dulu.
barulah kita belajar ilmu tasawuf. Ya atau begini kan, ya sekalian belajar ya, sekalian apa, bisa juga ya, tapi dengan catatan harus melalui bimbingan guru yang betul-betul atau guru mursyid yang betul-betul sudah mumpuni. Ya begitulah perjalanan saya. Jadi banyak itu masih penyakit yang apa, yang hadir dari dalam diri saya sendiri, belum penyakit dari luar lagi. Ketika kita kita berbincang, kita muzarakan tentang ilmu hakikat ini dengan orang yang belum pernah mendengar, ya kan, maka akan terjadi perdebatan. Ya, maka orang itu mengatakan kita tersesat. Jadi banyak guncangan-guncangan. Nah, dari itu saya mengajak kepada teman-teman, saudara-saudara saya yang belajar berjalan di bab hakikat, berhati-hati terhadap paham kita sendiri, akidah kita sendiri. Jangan sempat kita merasa sudah duduk pada makom yang sebenarnya, namun pada hakikatnya malah kita masih duduk pada kesesatan dan kemusyrikan. Inilah yang harus kita pahami di dalam kita belajar tasawuf. Harus benar-benar suci, harus benar-benar duduk pada paham ahlu sunnah wal jamaah. Karena begini, kembali kepada pembahasan yang tadi, apabila es batu mengakui dirinya sebagai air, maka itu sudah menyalahi daripada martabatnya. Kita masih kental, masih keras bermartabat, berwujud sebagai es batu, tapi sudah mengaku sebagai air, itu salah, itu menyalahi. Namun kemudian apabila es batu tadi sudah mencair, ya, sudah mencair dan tidak berbentuk, tidak ada lagi sebesar zarah pun wujudnya seperti es batu, maka barulah dikatakan air. Namun sayangnya pada martabat air dia tidak lagi mengaku sebagai air. Untuk apa lagi mengaku sebagai air? Karena apa? Karena sudah air. Kalau air itu masih mengaku dirinya sebagai air, maka batal. Kenapa? Artinya diri air tadi masih meragukan dirinya adalah air. Inilah yang harus dipahami. Pahami betul-betul. Karena banyak orang yang terjebak pada seperti diri saya tempo dulu di dalam memahami ilmu tasawuf ini. Saya banyak bermuzakarah dengan kawan-kawan begitu, mengaku dirinya sebagai diri Allah. Inilah nyatanya Allah. Jadi sebenarnya kalaulah menyatakan diri, sebenarnya diri adalah kenyataan Allah. Ya. Secara ilmunya itu menurut saya benar. Memang nyatanya diri Allah. Inilah nyatanya diri Allah. Zat, sifat, asma dan apa Allah berdiri.
nyatanya di Allah. Tidak salah, sama dengan tadi. Apabila batu es tadi atau es batu tadi disebut inilah nyatanya air, air nyata menjadi es batu. Memang air berasal, memang es batu tadi berasal daripada air. Airlah yang wujud atau yang mewujud menjadi es batu. Airlah yang menyata menjadi es batu. Sama dengan diri Allah tadi yang nyata menyatakan diri menjadi ini. Namun pada martabat yang seperti ini, ya, pada martabat yang yang terlihat ini, dia tidak bisa dikatakan Allah, karena Allah itu berdiri 4 martabat: zat, sifat, asma, dan af'al. Sementara yang nyata ini disebut af'al, jadi bukan Allah. Kalau af'al bukan Allah, zat bukan Allah, sifat bukan Allah, asma bukan Allah. Berdiri 4 sifat ini nyata, barulah dia disebut Allah. Alif lam lam ha. Itu marilah betul-betul kita mendalami ilmu hakikat ini. Jangan sampai akidah kita, ya kan, tersesat di dalam yang terang, ya. Tersesat di dalam yang terang. Mungkin sampai di sini dulu kisah pengalaman perjalanan saya di dalam mempelajari ilmu hakikat ini. Nah, insya Allah saya akan sambung lagi kisah pengalaman saya, kisah yang lebih seru, ya, kisah yang ya bermacam-macam kisah lah. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat menambah wawasan, dapat menambah intelektual, serta menjadi motivasi, inspirasi bagi saudara-saudara saya yang juga berkecimpung di dunia tasawuf, di dunia mempelajari ilmu hakikat. Dan jangan lupa subscribe channel saya, JMM Channel, serta tekan tanda lonceng supaya ketika saya mengupload video saya yang terbaru, Anda bisa menyaksikannya kembali. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.